Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Refagan. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 2 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Di Gubuk Derita. Naskah karya Klik BS didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Herman Wijaya sebagai Elsha, Ani Ruslianti sebagai Rosemary, Susi sebagai Imah, Harry sebagai Abang Tukang Bakso, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP. Hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Di manakah aku ini? Di manakah aku berada? Di mana? Ros, orangnya nggak mati. Ros, orangnya masih hidup. Aduh. Syukur. Iya. Tolongin aja deh. Ayo, kita bawa. Ayo. Turun dikit. Bantuin aku ngebawa, ayo. Aku haus.
Aku lapar. Tunggu dulu dong. Air kali pan buta. Itu nggak bisa diminum. Makanan, kalau makanan pagi buta begini, mana ada orang yang jualan makanan. Aduh. Siapa kau? Apa dia bilang? Dia nanya ke gua. Aduh. Aku Elsa. Aku dong. Terkenalnya aku ini si Ros. Ayo dong, ayo angkat. Ayo, coba kita bawa. Ayo, angkat sana tuh. Malam itu, Galang memang terkapar, bahkan tersuruk di tepian sungai yang penuh sampah, kotoran dan berbau. Namun paginya, pagi yang masih gelap gulita, Galang ditemukan oleh Elsie dan Rosemary. Dua sosok manusia yang masih samar-samar di hadapan kedua bola mata Galang itu, dengan rukun dan bersama-sama, menggotong dan membawa Galang entah kemana. Galang belum tahu. Galang hanya pasrah dalam kelemahannya. Galang menyerah pada kebaikan dan percaya dirinya pada orang lain, kedua orang itu. Apa yang terjadi pada pagi keesokan harinya? Matiin itu radio. Mampusin itu tape recorder. Aduh, kalau mau nyobain barang baru, bukan begitu caranya. Celupin ke air, cemplungin ke kali. Ih, sebel dah, sebel. Dasar tetangga kampungan. Begitu itu dah. Ada apa? Biasa, tetangga. Kalau orangnya lagi ketiban pulung, jadi kayak mendadak gara-gara dapet menang main buntut. Ya begitulah. Ya. Bagaimana sekarang? Lumayan. Sini deh. Coba yang bengkak dan luka akan Elsa obatin. Sini. Akan Elsa cuci dulu pakai air anget. Tuh. Alah, sakit sedikit, nggak apa-apa dah. Iya, memang tidak apa-apa. Ngomong punya ngomong ya. Nama ente siapa sih? Ini Elsa. Aduh, Elsa itu kan nama Aika. Jangan begitu dong. Benar nama Anda Elsa? Nanya apa yang ngotot? Nggak percaya? Bukannya aku tidak percaya. Maafkan. Dan nama ente, alah, Johnny barangkali ya? Johnny ya? Pakai malu-malu segala, cuma nyebutin nama. Aduh, malu dah. Ya terserahlah. Kau panggil aku Johnny juga tidak jadi masalah. Aduh, Johnny. Sekarang aku ini di mana, Elsa? Di rumahku. Di rumahmu? Iya, di rumahku. Bukan di rumah sakit. Baiklah. Terima kasih kau sudah menolong dan merawatku. Ya, begini inilah. Apa adanya. Maklum, namanya juga gubuk derita.
Elsie, Bencong alias Wadam itu, belum mengerti juga. Sosok manusia muda yang ada di hadapannya itu adalah Galang. Galang tenang-tenang saja dirinya disebut dengan nama Joni. Peduli amat. Galang mulai benar sadar. Galang mulai dapat berpikir baik dan jernih. Galang merasakan dan nalurinya mengisyaratkan ada sesuatu yang amat menarik dari diri Elsie. Galang tertarik pada kebaikan Elsie yang bersedia menolongnya. Namun Galang membaca, tampaknya ada maksud-maksud tertentu yang akan diumbarnya di hadapan Galang. Siapa itu? Suaranya si Ros. Hah? Si Ros? Iya. Aduh, masuk dah, masuk. Pintu kagak dikunci. Aduh. Bayi tabungnya ditungguin terus nih ya. Sekarang sudah langsung melek. Bisa duduk deh. Tentu bisa omong juga kan? Ros. Aduh. Lelaki seganteng begini dibilang bayi tabung. Edan lo. Suka dong. Orang cuma mau nggodain. Apa aja kan bisa diomongin. Ih, kamu. Ya enggak, Bang. Entahlah. Bukan, Om. Namanya Joni. Namanya Bang Joni? Iya. Ada perlu apa sih ente kemari, Dengan Imah segala. Aduh, iya, sampai lupa. Ini nih, nganterin Imah kemari. Imah ngebawain makanan untuk Bang Joni katanya. Nih, mau dia. Nggak? Mau nggak dibawain makanan sama itu, Mbak Imah? Ini, Om. Imah? Siapa Imah itu? Alah, pura-pura lupa nih ya. Yang kemarin itu tuh. Mbak Imah itu perempuan yang jadi simpenan Bang Gendut. Begundal preman yang banyak ditakutin oleh orang-orang di Jakarta dah. Pokoknya. Ditakuti? Iya. Iya Bang. Orangnya kasar dan nggak ada yang bisa ngalahin dia. Orang itu juga kan yang memukul dan menghantamku sampai seperti sekarang ini kan? Iya. Hah? Bersetan dengan dia. Tidak ada yang mengira Galang benar-benar mengungkapkan rasa perangnya saat itu. Apapun yang dibawakan dan hidangkan oleh Imah berantakan, rata dengan lantai tanah keras. Waduh, bisa jadi perkara nih. Tunggu Johnny. Mau kemana? Masih agak sempoyongan. Aduh Johnny, mau kemana? Jangan ganggu aku. Jangan coba-coba ikuti aku. Aku mau sendiri. Aku mau keluar dari gubuk ini. Ya, kalian sih. Aduh. Maafkan aku dong. Makanya Imah, kalau sekalinya jadi primadona, hati-hati. Apalagi sekarang-sekarang ini kamu kan jadi simpenannya orang. Gak tanggung-tanggung lagi, simpenannya kepala bandit. Bosnya preman pasar kali. Makanya kamu harus hati-hati. Jangan coba-coba main-main dengan orang lain. Jangan sekali-sekali ngajak lelaki lain masuk rumah. Ngundang setan itu mah. Ima nggak main-main kok, Ros. Ima bukannya mengundang lelaki lain. Nah, lantas apa? Dia kan dihajar Bang Gendut.
Gara-garanya Bang Gendut datang, dia kagak di rumah. Ngelayap nonton orkes deket pasar. Lantas Bang Gendut nyuruh anak buahnya yang ada untuk nyariin. Ketemunya sambil nonton orkes, ngobrol sama lelaki lain. Dasar Bang Gendut lagi butuh. Dia juga ikut muntutin nyari. Jadi nah, diseret pulang, digarap, dihajar sampai nangis. Bener gitu? Ya, begitulah. Oh, ngobrolnya sama gepeng Joni yang kita tolong itu. Iya. Enak aja lu, Ros. Orang ganteng dan cakep kayak Joni itu kau bilang gelandangan dan pengemis. Iya, siapa tahu Joni itu pengennya ketemu Imah nyamar jadi gepeng. Orang sekampung Imah? Iya, orang kampung. Entahlah, yang jelas orang itu ketuk pintu. Ima cuma nyuruh masuk karena Ima pikir Bang Gendut yang main-main. Terus Bang Gendutnya kemana? Waktu orang itu masuk, Bang Gendut sudah lama keluar rumah. Paling cari rokok atau minum. Ros, cari bir, cari whisky. Kayak nggak tahu aja orang macam Bang Gendut. Kalau Joni itu orang bener, ya asal jangan sampai kedengaran polisi aja deh. Kalau polisi dengar, tempat-tempat kita ini bisa diaduk-aduk lagi deh, digaruk. Itulah, Ros. Makanya, pantes-pantesnya Imah ini harus minta maaf sama Joni. Kalau perlu tanya, barangkali dia itu orang kampungnya yang nyari-nyari dia. Iya. Tapi mana dia sekarang? Tadi sih jalannya ke belakang. Iya, itu aja deh, Mah. Awas lu ya. Asal jangan gara-gara Imah dianya ngilang. Iya deh, bentar ya. Ayo mau keluar. Jelek adat lu. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer, Bayer jaminan mutu. Dan Imah yang merasa bersalah itu pun coba berhati-hati keluar dari gubuk derita si bencong Elsie. Rosemary dan Elsie tidak ikut membuntuti Imah. Sudah pasti, keduanya dari dalam, kalau tidak mengintip-intip, tentu nguping melalui celah-celah dinding bambunya. Bang, Om Joni. Ada apa lagi? Saya, Ima,
mau minta maaf, Om. Maafkan Ima, Bang, Om. Perempuan macam apa kamu ini? Ayo katakan, perempuan macam apa kau ini? Ingat, dalam keadaan yang begitu haus dan lapar, aku tidak peduli lagi pada diriku sendiri. Ketika mendengar ada tangis rintihan seorang wanita, yaitu kamu. Semula aku pikir kamu sakit. Kamu akan melahirkan dan tidak ada satu orang pun yang terdengar hendak menolongmu. Maka gubuk, rumah kecilmu yang terpojok di pinggir perkampungan di sana. Entah lupa lagi aku jalannya. Ku ketuk pintunya. Aku masih mau menerima dengan sabar kau terima aku seperti seorang lelaki yang akan melacurkan diri. Ingin make kamu. Ingin bayar kamu. Padahal tidak. Kamu salah sangka. Kamu salah terka. Kau usir aku. Baiklah. Aku terima. Yang tidak masuk di akalku dan yang tidak pernah akan kulupakan. Menjamahmu saja tidak. Berjabat tangan pun tidak. Tidak. Tapi ketika bang gendutmu itu datang dengan bau alkohol, bertubi-tubi keluar dari mulutnya, kau tuduh aku. Kau tuduh bahwa aku telah menggodamu, bahwa aku telah berusaha memperkosamu. Setan! Biadab! Maafkan saya, Om. Suatu ketika nanti, aku benar-benar ingin kenal dengan bang gendutmu. Aku akan datang menantang. Aku ingin tahu sampai sejauh mana dia betul-betul disegani dan ditakuti oleh semua orang. Barangkali cuma perempuan macam kau saja yang takut pada dia. Laki-laki macam apa dia itu? Begitu mudah diperalat orang lain macam kamu. Ros, Elsa, orang itu pergi. Johnny itu pergi. Dengan begitu cepatnya, Galang beranjak dan pergi setelah melontarkan perasaan dan isi hatinya pada Imah dengan tegas dan keras. Tekad dan niat Galang yang didengar Imah untuk datang kembali dan menantang Bang Gendut sudah tidak lagi terdengar dengan baik. Hanya rasa takut yang mencekam pada diri Imah. Takut kalau Galang yang masih dikenal sebagai Johnny itu membalaskan dendam Bang Gendut langsung kepadanya. Takut kalau Galang yang dijuluki Johnny oleh Elsa pergi dan lari. Ketakutan kedua ternyata benar dan terlaksana. Imah mendadak begitu bingungnya. Sedang Rosemary dan Elsa yang sedang asik ngobrol di dalam satu gubuk derita, begitu cepat berdiri dari duduknya dan berhamburan keluar gubuk. Hampir-hampir satu pintu yang muat untuk keluar masuk satu orang menjadi jebol karena agak berbarengan Rosemary dan Elsa keluar gubuk. Tak peduli lagi pada Imah, keduanya mengejar ke arah mana Imah menunjukkan jarinya dengan gemetaran. Ke sana Elsa. Ayo, Malah bengong. aduh. Ayo. Iya. Kemana dia tadi ya? Kok jadi ngilang? Tunggu, jangan lari, tunggu. Jangan Bang masuk. Masuk. Lihat Bang Johnny lewatnya, Bang. Mana kenal dia dengan Johnny. Bang. Lihat ada orang lari lewat sini nggak? Peduli amat orang mau lari kek, jungkir balik kek, gerobak di tengah gang ini kek. Yang penting ganti itu gerobak bakso saya sekaligus sama isinya. Ganti. Memangnya kenapa, Bang? Kenapa? Aku lagi bawa bakso ke pembeli, gerobaknya kalian tabrak.
Kalian senggol, lantas gerobaknya nyelonong jalan sendiri sampai Enak masuk. aja. Gang di sono tadi itu jalanannya turun, tau nggak? Iya, ya ganti kamu itu, sih, ganti. Ros. Aduh, Kamu yang nyenggol, bukan gue. aduh. Gimana? Tapi tahu nggak, ada orang lari tadi, Bang. Ah, bodoh, orang lari bodoh, nggak tahu, yang penting ganti tuh gerobak. Iya. Ntar gue ganti. Dapat dulu dong orangnya, baru marah-marah ganti. gitu. Ayo, Rus, Uber buruan, ayo. Dasar kurang ajar. Awas kamu besok. Syukurin mereka malah makin jauh mengejar. Padahal orang yang dicarinya nggak jauh perginya. Salah sendiri mencelakain orang. Kalau enggak, tadi kuunjukin. Aku tahu sih. Aku tahu tempat orang yang dicarinya sembunyi. Tapi, bodoh ah. Hari ini aku sudah rugi. Tekor. Bos. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam. Rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain, dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Galang benar-benar pergi. Galang benar-benar lari setelah bersikap keras dan tegas terhadap Imah yang dulu pernah melontarkan tuduhan bahwa Galang hendak memperkosa Imah di hadapan Bang Gendut. Nah saudara, berhasilkah Galang menghindar dari julukan Johnny? Berhasilkah Galang pergi dan lari dari pertolongan Rosemary dan Bencong Elsie yang naga-naganya bermaksud lain? Lalu, siapakah tukang bakso yang secara kebetulan membela dan membantu dengan tidak mengatakan di mana sebenarnya Galang menyembunyikan diri? Ikuti saja kisahnya, Galang Gemilang dalam nomor berikutnya. Sampai jumpa.